Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin aku Ivan Sebastian sebagai perwakilan dari kegiatan mentoring pada hari ini. Nah, untuk materi yang diajarkan pada hari ini yaitu ekonomi makro itu diampu oleh Ci Michelle Chan. Kepada Ci Michelle dipersilahkan. Baik, terima kasih Ivan. Oke, salam kenal ya semuanya. Jadi aku yang bakal ngajarin kalian sebagai mentor kalian 2 jam ke depan ya, sampai jam 6 ya. Nah, mungkin sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian dulu, namanya kalau udah semester atas pasti ngajar lupa-lupa ya. Takutnya maksudnya beda dosen gitu, beda pengajarannya. Jadi kalau misalnya memang beda yang diajarin oleh dosen kalian, aku sarankan lebih ke ikutin dosen kalian ya. Cuman kalau emang belum diajarin pakai cara aku aja gitu. Nah, sebentar, aku share screen dulu ya. Jadi ini aku bakal mengajar lewat Word ya teman-teman. Nah, udah kelihatan kan ya? Nah, ini merupakan Word yang aku rangkum dan dari dosen aku dulu yang ngajarin. Jadi di sini nanti kita bakal belajar pertama-tama itu tentang konsepnya dulu ya. Aku bakal tekanin dulu ke konsepnya. Lalu nanti aku bakal kasih satu contoh soal perhitungan dan kita bakal kerjain sama-sama nih teman-teman. Ya, mungkin kita akan masuk ya. Ini sesuai RPS kalian juga. Nah, kita harus tahu dulu nih ya perbedaan antara ekonomi mikro dengan makro. Nah, kita bisa lihat dari segi ruang lingkupnya terlebih dahulu. Nah, kalau ekonomi makro, segi ruang lingkupnya itu adalah menganalisa ekonomi secara general atau umum ya. Jadi, makro itu emang konsepnya luas ya. Nah, sedangkan kalau mikro yang kita pernah pelajarin kan pasti dia menganalisanya secara parsial ya, berarti yang emang berhubungan aja gitu. Jadi ruang lingkupnya kecil. Nah, kita lanjut lalu yang ke berikutnya ya, yang dari segi pelaku ini ada 4. Ada produsen, konsumen, konsumen yang biasa disebut dengan rumah tangga ya kalau di ekonomi makro, kalau produsen itu berarti perusahaannya. Lalu yang ketiga itu ada pemerintah dan yang keempat itu luar negeri. Ini kalau di makro. Kalau misalnya di mikro, dia hanya ada 2 doang nih pelakunya, konsumen sama si produsen ya. Mungkin kalau aku ngajarnya kecepatan, kalian bisa langsung sanggah aja ya atau enggak kurang mengerti. Dan kalau kalian mau catat yang kira-kira penting langsung catat aja, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa karena Word-nya juga nanti aku bakal share kok ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke tujuan utamanya. Nah, kalau tujuan utama dari si ekonomi makro ini itu adalah efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dia fokusnya emang buat negara gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke permasalahan ekonomi makro. Nah, di sini pasti kalian pernah dengar nih ada 5 ini kan ya. Permasalahan ekonomi makro ini biasa ada 5, di mana yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi atau biasa kita sebut dengan PE ya. Cuman kalau dosen kalian bilangnya beda ya ikutin dosen kalian aja ya. Nah, lalu yang kedua, ini ada pengangguran. Yang ketiga itu kemiskinan, yang keempat kurs atau nilai tukar, ini mungkin kita bakal bahas ya. Dan yang keempat itu adalah neraca perdagangan. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi ini juga ada rumusnya nih teman-teman, di mana PET sama dengan GDP T dikurang dengan GDP T min 1 per GDP T min 1 dikali 100%. Nah, T-nya itu apa? T itu adalah tahun sekarang ya. Jadi kalau misalnya yang diminta itu 2020, nah itu berarti PE 2020. Nah, kalau T min 1 itu adalah tahun yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya 2020 ya, berarti tahun sebelumnya adalah 2019. Itu kalian lihat sesuaiin dengan soalnya aja ya. Kalau ditanya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu apa sih artinya ya? Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah
suatu indikator ekonomi yang menunjukkan perubahan perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Ya, jadi intinya sih itu indikator yang nunjukin perubahan perekonomian suatu negara ya. Ini namanya pertumbuhan ekonomi. Ya. GDP itu Gross Domestic Product ya, teman-teman. Jadi ukuran tentang total produksi atau income suatu negara ya. Ya, kita masuk ya ke agregat demand. Nah, pasti kalian juga nggak asing lagi ya dengan agregat demand atau permintaan agregat ya, atau biasa kita singkat dengan AD nih. Nah, kalau di ekonomi makro pasti ada AD, pasti juga ada AS ya, agregat supply atau permintaan, penawaran agregat ya. Nah, apa yang kita bakal bahas dulu ya yang AD ini, apa sih yang membedakan si AD ini dengan permintaan pada umumnya? Kan kalau kita belajar di ekonomi mikro itu kan pasti belajarnya permintaan biasa ya, quantity ya, kuantitas. Nah, jadi kalau untuk agregat demand ini ya, ini merupakan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada tingkat inflasi yang ada. Jadi jadi ibaratnya itu si AD ini intinya tuh kebutuhan negara gitu ya. Ruang lingkupnya kan luas kan. Nah, kalau kuantitas ya atau quantity yang biasa nih, permintaan biasa yang kita pelajarin di ekonomi mikro itu merupakan permintaan dari individual aja ya. Jadi disitulah perbedaannya. Kalau AD itu buat kebutuhan negara, sedangkan kalau quantity yang biasa itu buat individual aja gitu. Nah, untuk AD sendiri ini juga ada rumusnya, di mana kalau AD sama dengan C plus I plus G plus NX. C ini adalah konsumsi kita. Lalu I besar itu adalah investment. Jadi kalian harus bedain ya, kalau I besar itu investment, kalau I kecil itu suku bunga. Ya. Lalu yang G itu, G besar itu adalah government ya, pemerintah punya. Dan NX itu adalah ekspor neto. Jadi ini sesuaiin aja kalau misalnya keluar soal seperti ini ditanya AD, nah kalian pakai rumus yang ini. Ya. Nah, sama halnya ya, AD ini itu hukumnya sama dengan permintaan yang biasa kita belajarin ya, atau demand itu ya, demand. Nah, di ekonomi mikro kan demand ya, dimana kalau misalnya harganya naik, pasti permintaannya menurun kan, jadi dia slope-nya itu negatif, sama halnya dengan kurva AD itu juga slope-nya negatif, kayak gini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan bilang aja ya teman-teman. Jadi kayak gini ya kurvanya. Nah, aku bakal jelasin ya, ini mungkin aku nggak catat, cuman ini aku kasih 3 alasannya aja ya ininya. Kenapa sih kurva AD itu slope-nya negatif? Nah, yang pertama, ini ada yang namanya efek Pigot atau Holt effect. Nah, jadi kalau di efek Pigot ya, ini kita asumsikan ketika inflasinya itu adalah turun ya. Nah, ketika inflasi turun ya di sini, turun, maka otomatis nilai uang kita naik kan ya. Bener kan ya teman-teman? Setuju dulu gak di sini? Ini kita pakai logikanya aja. Nilai uang bakal naik ya. Kan ini berbanding terbalik. Nah, lalu kalau misalnya nilai uang kita naik, pasti kita daya beli setiap rupiah juga naik kan ya. Daya beli setiap rupiah itu ya, itu akan juga ikut naik. Nggak ada tanda panah jadinya pakai ini aja ya. Nah, kalau di daya beli setiap rupiah itu naik, pasti konsumen di sini berasa kaya gak sih? Jadi kan nilai uang, ibaratnya nilai uang kita tuh tinggi gitu. Jadi pasti kita jadi mau banyak beli kan, beli barang, ini.
negara kita berasa kaya kan, konsumen di sini berasa kaya, pasti pengeluaran kita juga banyak dong, ya kan? Pengeluaran kita juga naik. Yang mana otomatis berarti kalau pengeluaran kita banyak beli barang, permintaan barang kita juga meningkat ya. Dengan demikian, QAD ini ya, itu juga pasti naik. Nah, disinilah efek Pigo atau World Effect. Nah, sampai sini kalian mengerti nggak? Atau kecepatan? Lanjut aja ya berarti. Lalu yang kedua ya, di sini ada efek suku bunga atau yang biasa kita kenal dengan efek Keynes ya. Jadi efek Keynes ini berhubungan dengan efek suku bunga. Nah, kalau di sini kita selalu ini asumsinya ketika inflasinya turun ya. Nah, kalau ketika inflasi turun, kalau di sini dalam efek suku bunga ini, Bank Indonesia ya, itu bakal nurunin suku bunganya. Itu bakal turunin suku bunganya. Kenapa begitu? Karena biar ekonomi dalam negara itu berkembang. Nggak mungkin dong kalau dinaikin, siapa yang mau investasi kan? Nah, kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia turun, pasti banyak kan? Kita pasti banyak yang mau minjem nggak sih? Jadi banyak yang mau investasi nih. Ya kan? Dengan demikian, kalau emang suku bunga bank turun ya, pasti kita investasi juga naik. Ya, investasi naik nih di sini. Oke, jadi karena udah investasi naik, pasti permintaan akan barang pun naik ya teman-teman. Jadi beginilah, ini juga ikutan naik. Nah, ini adalah efek suku bunga. Jadi ini aku kasih gambaran aja yang kayak efek Pigo-nya kayak gimana gitu. Nanti kalau kalian disuruh ngarang atau ini intinya begini sih. Kalian supaya bisa kalian jelasin gitu. Nah, lalu yang ketiga, ini ada yang namanya efek nilai tukar mata uang. Atau biasa yang kita sebut dengan efek Mandel and Fleming. Nah, ini nanti bakal kita jelasin lebih lanjut ya. Aku jelasin lebih lanjut tentang kurvanya ya, tapi nanti dulu aja. Karena ini kita jelasin dulu efek nilai tukar mata uang ya. Nah, sama halnya seperti ini. Di sini kita asumsiin ya, kalau ketika inflasi itu turun ya. Nah, ketika inflasi turun di sini pasti overnight rate itu juga bakal turun. Overnight rate itu bakal juga turun ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan overnight rate-nya gitu ya. Jadi overnight itu adalah suku bunga antar bank. Jadi antar bank aja sesama bank gitu. Jadi si bank ibaratnya buat nutupin likuiditasnya, dia mau nggak mau minjem ke bank lain. Dan pasti ada suku bunganya kan. Nah, ini suku bunga antar banknya aja gitu yang turun. Nah, jadi di overnight rate, namanya overnight berarti hanya per malam aja atau bisa dibilang per hari doang hitungannya ya. Nah, jadi kalau ketika inflasi turun, overnight rate juga bakal turun nih. Ya, buat bisa minjem gitu. Nah, kalau overnight rate-nya turun ya, suku bunga antar bank itu turun, itu suku bunga secara keseluruhan ya. Suku bunga secara keseluruhan yang dari si bank itu juga ikut turun. Otomatis sih ini ya. Nah, karena suku bunga keseluruhan yang antar bank itu turun, pasti kelihatannya suku bunga di domestik ya, atau suku bunga dalam negara kita nih Indonesia, itu pasti terlihat lebih rendah dari suku bunga di luar negeri, ya kan? Nah, ini akibatnya suku bunga domestik ya, atau bisa dibilang dalam negara ya, itu juga terlihat lebih rendah.
dari suku bunga di LN. LN itu luar negeri ya. Nah, dengan demikian, panjang ya teman-teman. Jadi dengan demikian kalau udah kelihatan nih lebih rendah, pasti itu akan memicu yang namanya NFI ya, atau Net Foreign Investment, NFI. NFI ini akan meningkat ya, yang mana ini artiannya itu adalah investasi dari luar ke Indonesia itu banyak ya. Jadi karena mereka ngelihat nih, oh suku bunganya lebih rendah dari negaranya asalnya gitu, negara asing. Nah, karena NFI akan meningkat ya, yang mana investasi dari luar negeri ke Indo itu banyak, pasti suplai rupiah itu juga meningkat dong, ya kan? Kenapa begini? Karena nggak mungkin dong kita investasi ya, mereka investasi dalam dolar. Pasti dia investasi juga dalam bentuk mata uang Indonesia ya, IDR. Nah, dengan demikian supaya Indonesia ini naik. Lalu kalau udah naik, nah ini penyebabnya juga adanya depresiasi rupiah. Ya, yang mana artinya kalau uang makin banyak kan berarti nilai rupiah kita turun ya, otomatis kelihatan murah. Nah, dengan demikian dari otomatis kelihatan murah ini maka akan meningkatkan ekspor ya, ekspornya naik. Dan kalau ekspor naik, permintaan yang kuantitas AD ini ya, itu juga bakal naik. Begitu. Ini penjelasan tentang efek nilai tukar mata uang ya. Efek Mandel and Fleming. Nah, sampai sini kalian masuk gak logikanya? Sekiranya, gimana guys? Apakah mudeng? Paham sih. Oke. Kalau nggak mudeng tanya aja ya, nanti aku jelasin ulang. Oke, jadi kita lanjut ya, karena udah paham ya. Satu mewakili semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang gambar B. Nah, gambar B ini adalah pergeseran ya. Kalau misalnya ke kiri, berarti kuantitasnya otomatis juga berkurang dan harganya naik. Itu sama aja udah pernah pelajarin di ekonomi mikro. Nah, ini hukumnya sama kok. Jadi kalau dia bergeser ke kiri atau kanan ya, hukumnya kayak gitu. Yang penting intinya di sini dia tuh berbanding terbalik. Jadi yang satu naik nih, harga naik, kuantitasnya turun. Permintaannya turun ya maksudnya. Demand-nya turun gitu. Jadi yang mempengaruhi ya, terjadinya yang ininya bergeser ya, bisa kalian lihat dari rumusnya nih. Kalau di sini di AD itu yang pengaruhin adalah ini ya, ada C plus I plus G plus NX ya. Konsumsi, investment, government, dan tadi ekspor neto. Ya, ini yang bisa mempengaruhi dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Intinya kalian ingat aja nih, dia berbanding terbalik gitu. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, kita lanjut ya ke agregat supply atau AS ya. Nah, kalau di sini si AS ini merupakan jumlah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi dalam sebuah negara. Pasti ininya berhubungan dengan sebuah negara ya, teman-teman. Intinya dia penawaran agregat. Nah, kalau di AS ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalian udah pernah lihat kali ya, di ekonomi mikro kurvanya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Kita bahas dulu ya yang ke jangka panjang atau kita bisa sebut dengan LRAS. LRAS itu berarti long run aggregate supply ya. Bentar. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, biasanya kita selain jangka panjang itu ya, ini kalian bisa ingat
di sini tuh ada 3 poin yang bisa kalian ingat-ingat lah ya. Kalau di jangka panjang itu bentuknya itu adalah vertikal ya, kayak gini nih. Jadi dia outputnya tetap, dia nggak bakal pengaruh nih kalau maupun harganya rendah kayak mau tinggi, tetap dia outputnya segini aja, nggak berubah. Paling dia kalau berubah ke kiri atau ke kanan, itu bergeser ke kiri atau ke kanan, gitu aja sih. Nah, yang kedua, poin penting kedua itu adalah dia ini tidak dipengaruhi oleh inflasi ya, teman-teman. Jadi mau inflasi turun kayak mau naik kayak, jadi dia tetap segini aja outputnya. Lalu yang ketiga itu, poin ketiga yang penting itu adalah dia tuh iklan ya, guys. Sebentar ya, guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau yang poin ketiga, aduh ampun dah. Ini ditentukan oleh 4 faktor produksi ya. Di mana di sini ada SDA atau sumber daya alam ya. Sumber daya alam contohnya nih tanah. Nah, tanah itu kan outputnya tetap ya. Jadi kayak segitu-gitu aja tanah. Nggak mungkin berubah kan, walaupun harganya mau rendah atau makin naik, ya segitu-gitu aja. Nah, itu contohnya yang SDA. Lalu SDM, ini juga yang mempengaruhi nih, atau tenaga kerja. Nah, lalu yang ketiga, ini modal atau kapital, dan yang keempat itu kewirausahaan ya. Nah, jadi ini yang kalian bisa ingat, yang faktor-faktor yang menggeser kurva LRAS ini, kalian bisa ingat aja dari 4 faktor produksinya. Jadi SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan inilah yang bisa geser dia ke kiri atau ke kanan ya. Contoh kalau SDM, nah kalau SDM kan pastinya dipengaruhi oleh upah kan ya, gaji ya, upah, gaji sama upah beda ya, jadi ini upah. Nah, kalau upah naik, itu pasti tenaga kerja juga naik kan. Kalau upahnya tinggi, pasti banyak yang mau kerjakan. Nah, maka LRAS ini bakal ke kanan. Ya. Sebaliknya, kalau upah turun, nanti tenaga kerja turun, dia bakal ke kiri. Itu aja sih yang membedakannya ya. Ini sesuai teori ya, sesuai teori. Nah, lalu selanjutnya kita ke yang jangka pendek ya. Nah, jangka pendek mungkin kalian pusing ya ngeliatnya kayak gini. Tapi sebenarnya untuk jangka pendek aku gambarin aja ya di ini. Intinya kalian bisa buat begini aja sih. Sorry, ini aduh. Gini ya, kalian bisa buat seperti biasa ini. Terus kalau SRAS tuh begini. Ini kepanjangan banget ya. Intinya begini lah ya, SRAS ini ya. Biar kalian gak pusing kalau ngeliatin yang di Word tadi. Kalau ini kan banyak ya, udah banyak. Ada SRAS 1, 2, ada AD 1. Ini jadi kayak keseimbangan ini lah ya. Keseimbangan ekonomi makro. Nah, kalian bisa gambar seperti tadi aja sih. Gimana kalau ini bisa kita bilang, jangan lupa ya kalau gambar tuh selalu di sininya lengkap nih. Karena kalau biasanya nggak lengkap dulu dikurangin nilainya. Nah, yang untuk garis vertikal ini bisa kalian isi dengan tingkat harga ya, tingkat harga atau inflasi gitu ya. Nah, ini susah lah ya, ini kita sebut aja ya, ini P ya gitu. Nah, ini dia. Kalau yang LRAS ini kalian tinggal gambar garis begini aja, lurus. Ini udah LRAS. Ya, ini udah ya teman-teman. Maaf kalau jelek. Ya, kayak gini lah ya. Ini gambar simpelnya seperti ini. Kita balik lagi ya, biar nggak pusing lihat begini. Nah, sama halnya kalau di jangka pendek ini slope-nya positif ya. Dan ini ada 3 alasannya. Mungkin aku nggak jelasin di sini ya, nggak ada catatannya.
Nah, jadi di sini slope-nya positif dikarenakan 3 alasan ini nih, ada mispersepsi, sticky wedge, dan sticky price. Kita bahas dulu ya, yang pertama itu mispersepsi. Nah, kalau di mispersepsi, namanya mispersepsi itu salah tangkap ya. Jadi di sini si supplier itu tuh salah lihat atau salah tangkap ya, salah lihat atau salah tangkap mengenai perubahan pada tingkat inflasi. Jadi dia mikirnya gini, kalau si supplier, wah inflasi naik. Nah, kalau inflasi naik berarti harganya harus dinaikin nih, harga jual dia kan, harga jual barang dia tuh naik. Otomatis biar si kuantitasnya juga naik gitu, banyak yang dia jual banyak gitu biar dapat untung. Makanya di sini seimbang atau apa ngomongnya, selaras lah ya gitu. Jadi inflasinya naik, harganya juga naik, kuantitas AS ya di sini juga naik. Jadi dia kan mau untung, pasti dia juga meningkatkan kuantitasnya. Ya, ini kita gambarkan if inflasi naik ya. Naik. Maka P itu harga ya. Harga juga naik dan kuantitas AS-nya juga naik. Ini aku pakai kata-kata ya. Biasanya pakai tanda panah aja naik ke atas gitu. Nah, ini kalau di mispersepsi gini. Padahal nyatanya kan kalau inflasi naik belum tentu kita harus naikin harga kan. Nggak selalu. Jadi kalau di sini teorinya si supplier itu salah tangkap. Intinya salah tangkap mengenai perubahan pada tingkat inflasi. Ya. Nah, itu gambaran kenapa sih slope-nya positif. Nah, di sticky wedge itu yang kita tahu kalau sticky itu artinya kan lengket ya. Lengket kalau gitu atau enggak bisa dibilang dia tuh nggak mudah berubah. Jadi dia berubahnya juga kalaupun berubah itu lambat banget. Itu yang namanya sticky ya. Kalau wedge itu berarti upah, bukan gaji ya, upah. Jadi sticky wedge ya itu upah yang tidak mudah berubah atau kalaupun berubah itu dengan sangat lambat ya, seiring berjalannya waktu. Jadi aku jelas sekalian ketik ya. Lupa ketik. Upah tidak mudah berubah ya. Nah, jadi di sini itu upah nominal ya, upah nominal atau nilai upah itu ya. Itu tuh ditentuin berdasarkan ekspektasi inflasi. Atau bisa dibilang berdasarkan harapan kita. Jadi kita ngarepnya inflasinya naik berapa gitu. Gitu. Ya. Contoh untuk contohnya ini di sini adalah kontrak pekerjaan 3 tahun. Nah, kalau kontrak pekerjaan 3 tahun namanya yang kontrak ya, pasti kita udah ngedeal dulu nih di awal. Jadi kayak sebelum kerja dia udah kasih tahu nih, oh ini kontraknya pekerjaan 3 tahun dan dengan gajinya segini 10 juta misalnya ya, 10 juta. Nah, jadi ketika kalau di sini ya, contoh jadi ketika inflasi aktual ya, atau bisa dibilang gampangnya itu inflasi yang sebenarnya itu lebih besar dari harapan kita nih. Misal kita ngarepnya 8% naik ya. Ternyata inflasinya 10% dari harapan kita. Nah, kalau di sini si perusahaan bakal seneng banget karena harga barang bakal naik, ya kan? Yang juga referensi persepsi itu kan. Nah, sedangkan untuk upah nominal tetap sama.
Ya kan, karena contohnya tadi itu adalah kita udah kontrak kan 10 juta, ya kita tetap bayar 10 juta. Jadi nggak bakal kita naikin lah gitu. Jadi udah kontrak. Nah, pasti karena upah nominal tetap sama juga dia naikin pegawai dan dia juga bakal naikin kuantitas AS ya. Di AS itu juga bakal naik di sini. Begitu. Ini aku perlu tulis ya? Atau nggak perlu ya? Kasih aja kontrak kerjaan tahun. Nah, ini kalian bisa mengarang dengan konsep yang ada ya. Nah, itu kurang lebih gambaran dari sticky wage. Nah, kalau sticky price, jadi bertolak belakang ya. Kalau sticky wage berarti upahnya yang tidak mudah berubah. Kalau di sini sticky price, harganya yang nggak mudah berubah. Nah, jadi kalau di sini harga barang dan jasa ya, itu ditentukan berdasarkan ya, atau harapan mengenai inflasi ya. Kayak gini. Jadi kalau di sini jika inflasi aktual atau inflasi yang sebenarnya terjadi itu lebih besar dari ekspektasi inflasi ya, atau harapan kita udah ngarep segini ternyata dia lebih besar. Nah, harga barangnya itu bakal underprice. Kalau di teori ini harga barang bakal underprice. Maksudnya lebih kelihatan murah ya, murah. Nah, di sini kalau di sini ada dua opsi nih. Kalau udah kelihatan murah ya, si perusahaan bisa ngelakuin. Ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya. Nah, nah di sini si perusahaan bisa aja mengubah harga kalau di sini ya. Tapi ya ada resikonya pasti. Kalau mengubah harga, mereka akan menanggung biaya menu ya. Menu namanya. Biaya menu itu kayak biaya perubahan harga. Biaya perubahan harga. Karena kenapa begitu? Kan ibaratnya kita udah nentuin nih harganya segini, misal 10.000, biar untung tuh segini, 3.000 misalnya ya, 3.000 atau 5.000 lah ya. Nah, kalau kita ubah lagi harganya, itu pasti keuntungan juga bakal berubah, dan biaya yang kita udah biaya operasi yang kita udah keluarkan itu juga bakal gimana ya, kena resikonya lah ya kalau kita ubah harga yang udah kita tetapin sebelumnya. Makanya mereka akan beresiko menanggung biaya menu. Nah, ini yang biasa disebut ya biaya menu ya, biaya menu. Itu opsi pertama. Tapi ada opsi kedua. Kalau misalnya perusahaan bisa aja nggak mengubah harga, tidak mengubah harga ya. Kalau dia nggak mengubah harga, pasti otomatis harga barang juga bakal itu kan kelihatan murah ya. Murah. Dengan demikian itu juga pasti ningkatin penjualan dong, kan banyak yang mau beli kalau harga barangnya murah ya kan, ningkatin penjualan nih. Dan dengan demikian itu juga akan berdampak pada meningkatnya kuantitas AS kita ikut naik. Nah, jadi begini, opsi yang kedua ini adalah kurang lebih gambarannya untuk yang sticky price. Nah, ini dia penjelasannya. Untuk jangka panjang yang itu tadi udah dijelasin ya. Oke, ini dia. Kalian bisa lihat yang jangka pendek yang ini, jangka panjang yang seperti ini ya. Bisa kalian gambar lah ya gini ya.
dan penjelasannya ini. Lalu karena udah kita jelasin asal muasalnya si AD sama AS itu apa, nah ini ada rumus keseimbangan ekonomi makro ya, atau bisa dibilang untuk mencari rumus agregat expenditure atau Y ya, dimana kalau di sini total pendapatan sama dengan total pengeluaran ya, jadi kita bilang aja AE atau Y, ini juga bisa Y ya, bilang Y besar ya, Y besar sama dengan C plus I plus J plus X min M, konsumsi tambah investment tambah government ditambah ekspor ya, X itu ekspor, dan dikurang M itu impor. Ini rumus yang udah sangat pasti banget ya, pasti dari dosen juga dikasih yang ini, jadi udah mutlak ya. Yang rumus mutlak ini ya, yang pokoknya yang tadi aku udah jelasin itu di atas juga rumus mutlak nih, mutlak. Kalian tinggal masukin sesuai dengan soal aja ya. Nah, kita tadi udah singgung ya tentang model Mandel Fleming ya. Ini tadi. Nah, ini kita bakal bahas 3 model Mandel Fleming. Nah, di sini ada fixed exchange rate ya, rejim nilai tukar tetap. Nah, ini merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Bank sentral itu pemerintah ya, yang mengikat nilai tukar mata uang resmi suatu negara dengan mata uang negara lain atau harga emas. Dan kurvanya kalian bisa lihat di sini ya. Tapi yang bisa kalian ingat ya, untuk penjelasannya, ini adalah kalau dalam rejim ini tuh, si pemerintah atau bank sentral itu adalah wajib intervensi. Jadi maksudnya wajib intervensi itu wajib campur tangan ya, campur tangan ke pasar valuta asing atau falas kalau di sini ya. Ya, jadi bentuk intervensinya bisa membeli atau menjual valuta asing. Nah, karena kita ngomongin Mandel Fleming, susah banget ya ngomongnya, belibet. Nah, ini pasti ngomongin tentang yang kurs-kurs, kalian bisa inget lah ya, kurs-kurs. Nah, kalau kurs itu kan berarti perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain. Jadi gampangnya sih, contohnya buat bandingin nilai mata uang Indonesia ya dengan dolar gitu, itu yang namanya kurs ya. Dan kurs ini ditentuin oleh kekuatan pasar valuta asing. Lalu yang rejim ini nih, yang tiga rejim nilai tukar yang digunakan oleh negara bersangkutan. Makanya model Mandel Fleming ini ya berkaitan dengan kurs-kurs itu atau exchange rate ya, yang menjadi garis vertikalnya ya, ini jadi ininya exchange rate gitu ya teman-teman. Dan yang ini quantity of currency ya, mata uang. Nah, itu aja sih yang intinya kalian bisa ingat ya. Lalu yang kedua nih, ada free floating exchange rate, itu ya rejim mengambang gitu ya, bisa dibilang mengambang bebas. Nah, ini merupakan suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya itu dipengaruhi dan ditentuin oleh kekuatan-kekuatan pasar. Dan untuk kurvanya kurang lebih seperti ini ya, untuk mencari kurvanya juga ya sulit. Nah, ini berhubungan ada ISLM. Nah, ISLM ini nanti kita bakal bahas lagi. Ada rumusnya dan ada perhitungannya pasti. Nah, kalian bisa lihat ya kurvanya seperti ini. Dan intinya kalau di free floating exchange rate ini ya, kalian bisa ingat-ingat kalau di rejim yang mengambang bebas ini itu si pemerintah nggak boleh ikut campur tangan ke pasar valuta asing. Jadi kan emang udah ditentuinnya kekuatan-kekuatan pasar aja gitu. Jadi si pemerintah ini nggak boleh nih ikut campur tangan kalau di sini ya, free floating exchange rate. Lalu berikutnya yang ketiga ini adalah managed floating exchange rate. Atau bisa dibilang rejim yang mengambang juga tapi terkendali. Tadi kalau yang itu kan bebas, yang ini terkendali. Nah, untuk kurvanya kurang lebih seperti ini ya, kalian bisa lihat ya. Cuman yang bakal aku
jelasin kalau di manage plot ini ya, ini pemerintah boleh ikut campur tangan ya atau intervensi. Cuman kalau dia maksudnya pemerintah ikut campur tangan kalau emang terjadi perubahan nilai mata uangnya ya besar. Kalau emang masih kecil nggak ikutan. Gitu sih. Ya serak guys. Bentar. Ini ya. Nah, jadi yang intinya yang bisa kalian ingat kalau di fix itu kan tetap. Nah, berarti si pemerintah itu wajib nih melakukan intervensi. Ikut campur tangan itu wajib ikut campur tangan ke pasar valuta asing. Lalu kalau yang free floating itu berarti pemerintahnya yang di sini nggak boleh ikut campur tangan. Lalu yang ketiga, yang manage ini, manage itu berarti pemerintah boleh, tapi nggak wajib gitu. Intinya dia nggak wajib di ngatur-ngatur, cuman kalau emang ada perubahan besar aja baru ikut melakukan campur tangan ya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanya. Nah, untuk keseimbangan di sektor moneter ya, atau sektor moneter itu kan pasar uang ya, itu terjadi pada saat IS sama dengan LM. Ini adalah rumus ya. Iya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya nggak? Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjut mungkin ya ke perhitungan kita, soal perhitungan ya. Nah, mungkin yang kalau yang bingung ya itu ya kenapa? Tadi siapa yang ngomong? Oke. Lanjut ya. Nah, mungkin aku jelasin ya yang mungkin yang bingung ISLM itu apa. Nah, kalau ISLM itu yang IS ya, IS itu merupakan investment savings ya, singkatannya itu investment saving. Nah, ini berarti berhubungan dengan keseimbangan pasar ya, pasar barang. Nah, kalau sedangkan LM itu adalah liquidity preference money supply kan. Ya, ada money-money-nya itu berarti itu berhubungan dengan pasar uang, dan nanti juga akan ada rumusnya ya. IS itu rumusnya apa sih, LM itu apa rumusnya. Cuman kita bakal masuk aja tanpa membuang waktu. Nah, ini untuk contoh soalnya ya, yang aku sedikit modif tadi. Tapi biar jaga-jaga aja kalau ditanyanya banyak seperti ini ya. Ya, kalau dikit bagus. Sebentar ya, aku minum dulu bentar. Nah, oke. Sebelum mungkin kita udah ngeliat ya soalnya kira-kira seperti ini. Ya, di sini ada MT, MSP, MS ya. Nah, ini mungkin aku bakal jelasin dulu. Mungkin aku tambahin catatan ya. Buat yang sektor moneter ya. Ya. Kalau di sektor moneter ini ya, sektor moneter ini supaya buat catatan kalian ya, tambahan atau pasar uang ini ya, pasar uang ini rumusnya itu adalah MD sama dengan MS. Begini ya.
Jadi keseimbangan di sektor moneter itu ya. Ini sebenarnya ISLM yang ini sebenarnya yang ini ya pakainya rumusnya biar nggak pusing. Keseimbangan sektor moneter. Nah, jadi sebentar. Jadi sebenarnya ini juga tambahan rumus, sorry, ini sebenarnya tambahan rumus aja yang ini ya. Yang kita pakai yang ini nih. Buat keseimbangan di sektor moneter ya, sebenarnya terjadi pada saat MD sama dengan MS ya. MD sama dengan MS itu apa? Ini merupakan money demand dan money supply ya. Kalau money supply itu kan jumlah uang yang beredar. Nah, jadi money demand, sedangkan money demand itu berarti permintaan uang oleh masyarakat. Nah, untuk money demand sendiri ini tuh MD ya, ini tuh terdiri ya dari ini udah pasti, ini dari catatan dosen aku juga ya yang diajarin. Jadi ada money demand transaksi atau kita sebut saja sebagai MT kecil ya, ini MT kecil, atau bisa dibilang ini merupakan transaksi ya, katanya transaksi, money-nya uang ya. Lalu juga ada money MB ya, MB atau bisa dibilang B-nya itu adalah berjaga-jaga, uang untuk berjaga-jaga maksudnya. Lalu juga ada uang MST. MST itu adalah uang yang spekulasi ya, spekulasi. Itu spekulasi. Nah, dengan demikian, kalau kita mau cari MD itu, rumusnya adalah MT ditambah dengan MB ditambah dengan MSP. Nah, ini rumus tambahan ya. Yang bisa kalian ingat karena ini bakal kita pakai buat perhitungan soal yang tadi. Ya, IS sama dengan LM juga dipakai. Ya. Harusnya di sini bawahnya ya. Nah, ini tambahan aja ya. Tambahan catatan. Nah, kita masuk ke soalnya. Nah, ini kan diketahui ini gini-gini ya, datanya kayak gini nih. Kayak ada saving. Nah, S itu adalah saving ya. S itu saving. Terus ada investment, ada government, ada T besar itu ada tax ya. Lalu juga ada TR, ini juga ada X impor, X ekspor ya maksudnya. M itu impor, MS yang tadi aku udah jelasin ya. NT gitu. Dan MSP. Nah, di sini juga kita tahu ada aliran modal atau CF. Jadi bakal banyak ada rumus tambahan baru ya.